Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru penggerak, perkenalkan nama saya Rahmadina Budiono Putri, SPD MPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan teman sejawat saya yaitu Pak Rahmat yang mengajar di fase B yaitu kelas 3. Nah, sebelum melakukan supervisi akademik, untuk mengikuti langkah-langkahnya, kali ini saya akan melakukan pra-observasi, yaitu mewawancara sebelum melakukan supervisi akademik. Baik, Pak Rahmat silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatullah Putri Baktiar, MPD. Saya mengajar di kelas 3 di SDN Banyurip 2. Oke. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Pak Rahmat, sebelumnya saya terima kasih sekali Pak Rahmat bisa berkesempatan hadir pada hari ini. Betul ya Pak, setelah ini Pak Rahmat akan melakukan supervisi akademik. Iya, benar sekali Miss Dina. Ya, sebelum melakukan supervisi akademik, ini kita akan mengikuti langkah-langkah yang baik, yaitu dengan melakukan pra-observasi, di mana pra-observasi ini nantinya akan bisa membantu Pak Rahmat untuk melakukan supervisi akademik lebih baik lagi dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, Pak Rahmat, sebelumnya saya ingin bertanya apa tujuan pembelajaran Bapak dalam supervisi akademik kali ini? Baik, untuk tujuan pembelajaran saya untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban serta peraturan yang ada di sekolah dan juga di rumah. Oh baik, bidang studi apa Pak mata pelajarannya? Mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila Ya, di fase B, B, yaitu kelas 3 ya Pak? Ya, benar sekali. Jadi tujuan pembelajarannya adalah untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban di sekolah. Oh di sekolah, di sekolah dan di rumah. Ya, jadi ada dua tempat yang harus dicapai. Baik. Ya, benar. Untuk pengembangan Pak, pengembangan aspek apa yang Pak Rahmat ingin capai lebih kepada murid-muridnya? Mungkin kolaborasi atau diskusi dalam supervisi ini Bapak ingin mencapai pengembangan yang seperti apa Pak? Ya benar, untuk pengembangan yang saya inginkan atau yang saya capai ke depannya agar anak-anak bisa berdiskusi serta bisa membedakan hak dan kewajiban di antara rumah dan rumah dan di sekolah. Ya, jadi Bapak melakukan pengembangan yaitu di mana anak-anak bisa lancar berdiskusi dengan temannya ya Pak? Iya benar. Apakah nanti dilakukan juga presentasi Pak di depan kelas? Iya. Jadi sebelum presentasi anak-anak saya bagikan kelompok dulu. Baik. Setelah dapat kelompok, anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu memberikan jawaban dengan cara presentasi di depan. Baik. Selanjutnya Pak, ini metode apa yang Bapak gunakan dalam supervisi kali ini Pak? Ini saya lihat di sini ada cooperative learning ya Pak? Benar sekali. Ya. Ada cooperative learning, pengamatan bercerita, nanti kan anak-anak bercerita tentang presentasi yang sudah didapatkan, lalu ada tanya jawab dengan memberikan media dulu, sebelum tanya jawab kan anak-anak presentasi dengan media gambar dan tulisan, setelah itu anak-anak bisa bertanya dari hasil diskusi yang sudah dilakukan sebelumnya. Baik, wah bagus sekali ya Pak ternyata. Lalu selanjutnya Pak, ini pertanyaan saya tentang diferensiasi. Nah, apakah Bapak memberikan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi dalam supervisi akademik ini? Nah ya benar. Untuk diferensiasi ini saya memberikan pembelajaran terutama untuk anak-anak yang kebutuhan khusus. Oh baik, ada anak berkebutuhan khusus ya Pak? Berapa Pak jumlahnya? 3 anak. Ada 3 anak, baik. Jadi di tiga anak ini kebetulan ada yang belum bisa membaca, yang satu, yang dua sudah bisa membaca. Jadi untuk yang dua bisa membaca ini bisa berdiskusi dengan kelompok yang lain, dengan teman-teman reguler. Namun untuk yang satu yang belum bisa baca nanti saya bantu dengan memperlihatkan gambarnya terlebih dahulu. Jika dia paham dengan gambarnya, dia menjelaskan secara mandiri. Kalau misalkan belum bisa, baru saya memberikan seperti clue kata, lalu nanti mungkin dia bisa melanjutkan apa yang dia lihat sesuai dengan gambarnya itu tadi. Oke, baik Pak, berarti ada diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Iya, benar. Oke, baik Pak, kalau begitu mungkin ini pertanyaan yang saya
lontarkan ke Bapak. Semoga nantinya supervisi akademik Pak Rahmat bisa berjalan dengan baik ya Pak. Amin, insya Allah Nanti kita siap. bertemu di pasca observasi setelah Bapak supervisi akademik. Siap, Miss Dina. Semangat ya Pak Rahmat. Semangat. Terima Baik. kasih banyak. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, itulah wawancara saya dengan Pak Rahmat mengenai pra observasi dalam supervisi akademik. Kita akan bertemu lagi teman-teman guru penggerak di pasca observasi wawancara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo Bapak. Tangan kanan. Ya, belakang dulu. Siap ya. Fokus dulu diam. Dengarkan videonya, dengarkan suaranya. Siap ya. Dimulai. 1. Kita akan mengenal kewajiban dan hak anak di rumah. Jenny duduk di kelas 3. Jenny mempunyai guru kedua orang tuanya. Selain itu, waktu tidur yang cukup. Maka dari itu, tubuh Baik untuk anaknya. Ya, orang tuamu terutama ibu itu susah payah mengandung selama berapa bulan? 9 bulan kamu dibawa kemana-mana. Itu ke pasar. Nah, iya. Nah, apa? Asasi manusia opo Pak itu Pak. Hak asasi manusia itu bebas untuk berpendapat. Ya, berpendapat yang positif. Ya, kamu boleh berpendapat tapi ojo ngawur. Berpendapatnya yang positif Pak. Menurut saya seperti ini. Menurut saya seperti ini. Yang kedua, yuk, yang kedua, Alin. Tunjukkan ke temannya apa yang kamu ambil. Menyayangi semua anggota keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Miss Dina, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Surabaya, Jawa Timur. Kali ini kita bertemu dalam agenda pasca observasi supervisi akademik dari teman sejawat saya, yaitu Pak Rahmat, kelas 3. Karena beliau sudah melakukan supervisi akademik, maka kali ini saya berkesempatan untuk memberikan pertanyaan sedikit tentang bagaimana hasil supervisi akademik yang telah beliau jalani. Baik, Pak Rahmat, terima kasih sudah hadir kembali dalam wawancara kali ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan perasaannya Pak Rahmat setelah melakukan supervisi akademik, bagaimana Pak perasaannya? Iya. Terutama perasaan yang saya alami, alhamdulillah senang sekali karena anak-anak juga merasa senang dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu tadi, Miss Dina. Ya, jadi Bapak merasa bahagia dan lega mungkin ya Pak ya. Alhamdulillah, benar Ya, sekali. lega karena bisa memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, Pak Rahmat setelah melakukan supervisi akademik ini, apabila Pak Rahmat bisa menilai diri Pak Rahmat sendiri dalam angka 5 hingga 10, Pak Rahmat menilai diri Bapak di angka berapa? Saya menilai angka 8. Baik, di angka 8. Sudah cukup bagus ya Pak? Insya Allah cukup bagus Nah, sekali. angka 8 itu boleh tahu tidak Pak Rahmat mengapa Bapak menilai diri Bapak di angka 8? Untuk angka 8 ini saya sudah menilai diri saya untuk memberikan pembelajaran, insya Allah sudah maksimal. Materi yang saya berikan
eh, bisa diterima dengan baik dengan anak-anak. Dengan hal itu, materi yang saya sampaikan itu mungkin bisa bermanfaat ke depannya. Nah, tujuan pembelajaran juga sudah tercapai ya, Pak? Sudah, alhamdulillah. Baik. Tapi dalam suatu pembelajaran melakukan supervisi akademik itu Pak, pasti kan ada satu masalah atau satu problem yang timbul ya Pak ya. Nah, menurut Bapak ini permasalahan apa yang Bapak temui saat melakukan supervisi akademik, Pak? Ya, ketika anak-anak diberikan pertanyaan setelah pembelajaran itu tadi, ada beberapa siswa yang masih belum bisa mengikuti atau menerima pembelajaran yang sudah saya berikan, Baik. Terutama dalam perbedaan hak dan kewajiban itu tadi. Dari hak dan kewajiban. Iya, hak dan Jadi kewajiban. mungkin daya tangkap mereka lemah ya Pak Iya, ya. benar sekali. Jadi itu menjadi suatu masalah atau tantangan Bapak dalam pembelajaran. Iya. Nah, untuk dalam kedepannya Pak, dalam tantangan itu atau masalah itu, apakah Bapak memiliki solusi untuk diterapkan pada peserta didik di kedepannya? Nah, untuk solusinya mungkin saya nanti akan berikan pembelajaran seperti tutor sebaya. Jadi tutor sebaya nanti saya akan memberikan penguatan terhadap teman yang mampu mendapatkan ilmu yang sebelumnya tadi, bisa memahami apa yang saya berikan. Setelah itu materi yang sudah dipelajari sebelumnya nanti biar bisa diterapkan kepada temannya yang masih belum paham dengan pelajaran yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke, jadi Bapak akan melakukan tutor sebaya. Jadi anak-anak akan melakukan tanya jawab dengan temannya sendiri. Iya, benar sekali. Baik, bagus sekali Pak Rahmat untuk solusinya. Nah, untuk kedepannya kira-kira dalam supervisi akademik, hal apa yang ingin Bapak perbaiki dalam melakukan pembelajaran di kedepannya Pak? Oke, untuk kedepannya saya akan mencoba mengoptimalkan media pembelajaran yang saya punya. Memang sebelumnya saya hanya media gambar saja. Mungkin nanti kedepannya saya dengan media gerak seperti video, nanti itu mungkin anak bisa lebih berimajinasi lebih dalam lagi untuk penerapan pembelajaran yang sudah saya berikan itu tadi. Baik, ada lagi Pak yang Ada. harus diperbaiki ke depannya Pak? Mungkin juga manajemen waktu nanti akan saya pertimbangkan lebih dahulu sebelum saya mengajar, saya atur durasinya agar sesuai dengan jam pembelajaran yang sudah ditentukan. Baik, wah sangat luar biasa Pak Rahmat melakukan supervisi akademik kali ini. Nah, semoga dengan supervisi akademik ini Bapak bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik, lebih baik lagi. Namun ini sudah baik Pak, namun kita kan tidak boleh berpuas diri ya Pak. Iya, Kita harus benar memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk peserta didik di kedepannya. Terima kasih Pak Rahmat Sama-sama, atas Miss waktunya. Tina. Semoga selalu lancar ya Pak dalam Amin. urusannya. Amin, Oke. terima kasih. Baik teman-teman guru penggerak, itu dia wawancara saya sedikit tentang pasca observasi supervisi akademik yang dilakukan oleh teman sejawat saya yaitu Pak Rahmat. Saya akhiri pasca observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.